Tes. Halo teman cerita, selamat datang kembali di podcastnya aku di episode keempat. Gue mau ngucapin makasih ke teman-teman yang mungkin udah setia untuk menonton podcastnya aku pada tiap minggunya yang sering aku upload. Di episode 3 kemarin kita membahas tentang semua orang memberikan pelajaran. Dan sekarang kita udah berada di episode 4. Episode 4 ini tentang seberapa jauh dirinya aku berubah dari dulu ke sekarang. Oke, kita bakalan cerita di sini. So, teman-teman, mungkin kalau teman-teman melihat di sosial medianya aku udah nge-branding bagaimana dirinya aku, kayak mulai dari outfit, aku suka outfit, terus aku nge-branding dengan cara estetik lah, terus posting-posting yang mungkin pasti ada hal estetiknya, sampai-sampai beberapa orang mengatakan kepadaku aku manusia estetik. Ya adalah teman-teman aku mengatakan atau ngomong kayak gitu ke aku. Wah, story kamu estetik banget, terus feed kamu rapi dan lain sebagainya. Pasti yang kamu post tuh estetik katanya. Beberapa orang mengatakan seperti itu kepadaku, dan juga brandingan aku udah mendalam ya, mungkin kayak udah ngebuat outfit, terus ada seninya juga, terus apa lagi ya, ada puisinya juga kadang, sometime dan lain sebagainya. Nah, di sini aku tuh mau cerita seberapa jauh dirinya aku yang dulu tuh kayak zaman SD, SMP, SMA dan kuliah, dan sampai setelah kuliah itu bakalan aku ceritain di sini sebagaimana mungkin beberapa kita yang mengalami hal yang sama. Oke, kita flashback ke SD. Dulu aku di SD itu orangnya sangat-sangat cengeng banget. Mudah banget namanya itu nangis. Mudah banget yang namanya tuh ngereok gitu kan. Kalau apa-apa nggak dibeliin atau nggak diturutin itu biasanya nangis. Terus dimarahin orang tua, sering beli mainan dan sebagainya. Itu zaman aku SD. Dan jujur memang mental aku dulu melemah gitu, kayak gampang banget nangis lah, kalau diajak orang nangis dan sebagainya. Kayak memang aku tuh lemah di mata mereka. Iya, jadi dulu sempat waktu SD orang-orang tuh kayak ngejudge aku, pokoknya ngejek aku, sampai akhirnya aku tuh nangis gitu. Dan emang aku dulu gampang nangis dan takutan orangnya guys, itu di zaman SD. Singkatnya sih seperti itu. Jadi aku orangnya yang gampang nangisan, terus gampang apa-apa kalau nggak diturutin itu nangis, marah gitu. Nggak beli mainan marah, nangis dan lain sebagainya. Ya gitulah, maklum lah ya, masih kecil. So, beranjak ke SMP. Nah, di situ aku udah mulai, mungkin dirinya aku dulu takut banget dengan hal yang takut banget kalau dimarahin orang tua. Jadi apa-apa dulu tuh harus nurut, dibilangin nurut. Terus juga karena waktu itu asrama, jadi aku jarang ketemu orang tua gitu kan. Jadi apa yang aku minta kadang mereka berikan gitu. Mungkin karena aku jarang ada di rumah waktu itu. Itu aku posisinya merantau, bertemu dengan berbagai orang, berbagai karakter, berbagai suku juga, dan dimana hampir semua daerah Indonesia itu kita berkumpul di asrama itu, mengenal, belajar dan sebagainya. Kebiasaan aku seperti di SD waktu itu ya gampang nangis. Itu juga kebawa juga pas SMP. Pernah berantem juga sama teman, cuman ya ujung-ujungnya nangis gitu kan. Jadi kayak cengeng lah bilangannya.
it's okay sih. Nah sampai situ yang namanya itu pakaian juga dijaga rapi, kayak harus sopan, rapi banget lah, kayak apa ya, serba rapi, pakaian harus rapi, lemari harus rapi dan sebagainya. Itu udah mulai ngebentuk karakter aku di SMP, kayak mulai rapi, terus harus bersih, sopan pakaiannya dan lain sebagainya. So beranjak aku ketika aku berada di SMA, teman-teman. Di SMA ini lagi-lagi aku pindah ke Yogyakarta, karena di situ Yogyakarta memang luar biasa banget sih kotanya, kulturnya, budayanya dan lain sebagainya. Itu menurut aku jatuh cinta dengan kota ini. Di Jogja ini sama seperti tadi, kita bertemu di kalangan banyak orang, tapi rata-rata itu pasti di Pulau Jawa kan orang-orangnya. Di situ banget yang ngebentuk aku, bagaimana aku bertutur dengan sopan, bertata krama dengan sopan, terus berbicara dengan sopan. Yang namanya orang Sumatera kan pasti karakternya kan keras, terus suaranya juga keras. Tapi ketika kita sudah berbeda atau sudah terbawa dengan kulturnya Jawa yang ngomongnya lemah lembut atau santai, itu ya aku rasain, dan aku akhirnya bisa berkata seperti itu. Sempat suatu ketika orang itu nggak mengira kalau aku tuh aslinya orang Sumatera gitu kan, karena ketika aku ngajak mereka bicara itu kayak orang Jawa gitu, yang lemah lembut, pelan, tata krama dan lain sebagainya. But disitulah aku mulai membentuk karakter lagi kan di SMA. Di waktu SMA juga aku tuh sering ikut lomba ya, kayak lomba pidato bahasa Indonesia. Itu gila kalau aku lihat zamannya aku dulu ya, lomba pidato bahasa Indonesia pertama antar kabupaten, terus ke provinsi, di provinsi kalah, dan akhirnya udah nggak ikut lagi. Di situ aku lihat, dulu aku suka ya pidato. Dulu aku senang dengan pidato, sampai latihan tiap malam, tiap hari, tiap sore untuk bisa juara. Dan di situ pun aku belum pernah guys, dari kelas 1 SD sampai ke SMA itu belum pernah yang namanya itu juara ikut lomba, itu belum pernah. And then suatu ketika gue dapat kesempatan buat bisa pidato tadi kan, buat bisa ikutan pidato. Akhirnya aku usahain banget supaya aku tuh bisa menang. Kalian tahu apa yang terjadi? Ya menang lah. Ya udah, akhirnya aku berhasil juara. Kalau dulu lupa aku juara berapa, kalau nggak salah ada juara 1, juara 2, juara 3-nya kalau nggak salah juga ada. Berapa kali itu ikut lomba, itu juaranya. Dan antar kelas juga di satu sekolah juga juara 1 di pas event tahunannya. So di SMA tuh kan aku ikut pidato. Nah sampai di kuliah teman-teman, wow, karakter yang aku pegang, karakter yang aku buat dari SMA itu masih ada. Cuman kayak pidato tuh udah gak suka gitu, berbicara depan banyak orang tuh gak suka, dalam arti buat lomba ya, itu gak suka banget aku, kayak bukan jiwanya aku banget gitu di situ lagi. And then akhirnya aku suka dengan hal-hal vintage, terus estetika dan hal-hal yang berbaur seni yang punya rasa di dalamnya. Di situ aku mulai ngebangun brandingnya aku di waktu kuliah ya. Mulai dari postingan, awal banget aku tuh posting kayak tipografi, ngeposting buat tipografi iseng-iseng aja walaupun karyanya belum bagus. Terus foto random, habis foto random kita buat tipografi dan lain sebagainya. Baru setelah dari situ, wah kayaknya kalau tipografi cukup di story aja, nggak usah sampai di posting ya.
Akhirnya aku buat branding lagi, aku suka outfit, ya kan, suka outfit. Terus akhirnya aku beli pakaian-pakaian yang mungkin bisa aku mix dan match, bener gak sih, mix dan match, ya nggak, intinya itu pakaiannya aku coba-coba, akhirnya cocok. Terus aku buatin konten style outfit ala-alanya aku. Karena fokusnya ke sana, ya udah aku buat satu akun yang memang khusus ke sana. Aku lupain akun lama, jadi aku fokus nge-branding hal yang baru dengan akun yang baru, nge-branding dirinya aku. Selain itu juga aku suka dengan seni, dengan gambar. Walaupun gambar awal-awalnya cuman iseng-iseng aja, and then akhirnya sampai bisa di posisi realistis berkat gurunya aku ada gurunya. Dari situ teman-teman, ya singkat ceritanya kan, setelah aku kuliah aku punya branding lah. Setelah kuliah intinya aku udah mulai nge-branding dirinya aku, mau dibawa kemana dirinya aku, sukanya apa, hobinya apa, terus yang menjiwai aku itu apa aja. And then aku sebutin aja, yaitu tentang outfit, gambar, terus tato temporer, ya kan, puisi, yang hampir semuanya itu kalau digaris besarkan tentang rasa semua sih. Outfit juga harus perlu rasa. Bagaimana kita mengaplikasikan pakaian itu, apakah pakaian itu serasa dengan dirinya kita, gitu ya. Oke, setelah lulus kuliah teman-teman, aku baru berapa bulan ya lulus kuliah sampai sekarang, dan aku mau juga, akhirnya emang benar masa itu dapat merubah seseorang. Masa itu dapat ngerubah seseorang, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia tumbuh. Itu ngerubah banget teman-teman. Dari zaman aku SD, mungkin TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah sampai saat ini. Setelah kuliah pun kita kan terus tumbuh, terus menjadi dewasa, terus berpikir secara open minded, dan aku nemuin gitu hal itu, hal yang mungkin, oh ternyata ini loh jiwanya aku, dan ini basicnya aku di bidang ini, di bidang itu. Mungkin kalau teman-teman belum ketemu, coba deh cari, coba deh temuin, pasti ada hal yang mungkin jadi branding kalian. Mungkin ya, kalian hobi apa, suka apa, coba dulu. Kalian kepikiran pengen nyoba apa, coba dulu. Siapa tahu dari yang kalian coba itu ngebentuk branding kalian. Dicoba aja dulu. Terus teman-teman, ya akhirnya aku sekarang, oh ya nggak lupa juga, aku tuh suka dengan perkopian ya, tentang hal-hal yang kopi. Cuman kalau kalian tahu cafe shop yang mungkin bukan yang mewah, yang sederhana tapi memberikan kesan di kedainya, itu aku suka banget. Nggak perlu dia yang mewah, ada di tengah kota, bentukannya bagus, bangunannya bagus, nggak. Cukup sederhana tapi membawa hal yang menarik gitu. Ada rasa yang mungkin bisa dirinya kita tertarik di sana. Itu juga aku mulai suka juga. Oke. Jadi teman-teman, sejauh apapun diri kita berubah, ya gua harap perubahan kita tetap positif. Jangan sampai jati diri kita hilang, entah arah tujuan kita kemana, atau kita nggak tahu kemana kita akan menempuh jalan hidup kita. Jangan sampai kepleset lah. Jadi gua di podcast ini sekedar bercerita dan menceritakan perubahan sejauh mana dirinya aku yang lulus dengan dirinya aku yang sekarang. Ya mungkin ya teman-teman ngalamin gitu, pasti ngalamin
perubahan dari zaman kalian kecil sampai zaman kalian sekarang itu pasti ngalamin bagaimana pertumbuhan kalian sehingga kalian tuh sadar, oh dulu aku kayak gini ya, tapi sekarang aku udah gak kayak gitu. Sekarang aku malah lebih baik. Malahan dulu aku sering jajan mainan dimarahin, sekarang udah enggak, udah bisa berpikir secara terbuka. Itu akhirnya kerasa ya. Emang dewasa itu walaupun selain sepi kehidupannya, tapi kita tuh dibuat kayak berpikir dengan diri kita sendiri, kayak ngobrol dengan diri kita sendiri. Kayak gini loh maksudnya aku tuh. Misalnya nih kalian berada di satu tempat, ya anggaplah di kursi Indomaret deh yang sempat viral kan, di kursi Indomaret. Terus kalian dari mana gitu kan lokasinya, naik motor, tiba-tiba mampirlah di Indomaret. Pas di Indomaret kalian beli minuman, apapun minuman itu, terus kalian duduk tuh di Indomaret sendirian. Mungkin ada yang sambil ngerokok, mungkin ada sambil ngelihat HP-nya atau handphonenya deh. Tapi di situ kan kita sebenarnya lagi ngobrol gitu, ngobrol sama dirinya kita, lagi lagi curahkan isi hati dan pikiran walaupun nggak terucap. Jadi kalau di bayangan tuh kita duduk tuh di kursinya, terus sambil ngelihat jalan kan, ngelihat jalanan atau ngelihat sekitarnya yang ada di depan Indomaret. Ya sambil ngobrol dalam diri. Oh, sekarang aku udah umur sekian, kerjaan aku udah sekian, pendapatan aku udah sekian. Terus gimana nih planning aku ke berikutnya, langkah aku ke depannya gimana. Itu biasanya dipikirin untuk orang-orang yang sudah di fasenya ya, atau sudah di umurnya, terutama untuk laki-laki sih. Kayak, wah aku udah lulus kuliah nih, pendidikan udah selesai, terus tinggal cari pekerjaan, cari biaya makan, biaya minum, biaya tabungan dan lain sebagainya, harus punya uang sendiri. Itu kan kita berbicara dengan dirinya kita walaupun nggak terucap. Wah dalam banget rasanya. Pasti aku yakin beberapa orang pasti mengalami hal yang sama ketika dia sudah berada di posisi itu. Entah dalam keadaan apapun, entah ke dalam keadaan di tempat kursi Indomaret tadi, atau di dalam rumah, di halaman rumahnya lagi duduk sendirian. Ya gitu ya. Jadi memang fase ini, perubahan itu yang ngebuat kita terus tumbuh, terus berpikir secara terbuka, dan harus dilakuin mau gak mau teman-teman. Tapi percaya teman-teman, itu hal yang seru loh. Seru kalau kita nanti ketemu sama teman yang ternyata udah di posisi itu juga. Itu bakalan seru dan bakalan bakalan ada koneksi lah dan chemistry antara kalian. Oh iya, aku juga udah ngalamin hal kayak gitu misalnya kan. Ya gue harap itu teman-teman sekitar kalian yang memang sudah merasakan hal yang sama teman-teman. So di episode 4 ini mungkin itu yang bisa aku sampaikan di podcast yang keempat ini. Mudah-mudahan kalian suka mendengarkan teman cerita aku di channel YouTube-nya aku. Mungkin kalian lihat udah jarang banget aku ya upload tentang game ya, karena ada kesibukan lain. Insyaallah kedepannya mungkin aku bakalan buka kedai kopi. Jadi mohon doanya teman-teman, semoga dimudahkan, dilancarkan, karena mungkin itu jalannya aku. Mohon doanya. Dan podcast ini tetap
berjalan seminggu sekali aku usahain untuk buat konten, karena aku ingin dapetin cerita setiap hidupnya aku, setiap perjalanan hidupnya aku pengen banget dapetin cerita, entah dari orang lain, entah dari orang sekitarnya aku, atau dari orang-orang yang belum pernah aku kenal, lalu mendapatkan cerita dari orangnya. Itu bakalan aku dokumentasikan di channelnya aku. Jadi teman-teman, di teman cerita yang keempat ini gua mau apresiasi dan terima kasih yang udah stay sampai episode 4. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita masih dapat berjumpa kembali dengan berbagai cerita yang bakalan aku kasih. Terus juga yang ingin gue sampaikan adalah setiap pertumbuhan hidup itu pasti membuat kita menjadi kuat. Ya, pasti membuat kita menjadi kuat. Dan menjadi hebat tentunya. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya aku. Kita ketemu lagi di next episode.